Halo anak-anak kelas 9, kembali lagi di program Belajar IPA Fisika bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi PJJ di semester 2 ini. Ya, ini merupakan video yang kedua ya anak-anak tentang pembuatan magnet. Video yang pertama pastikan kalian sudah menonton terlebih dahulu karena materi tentang magnet ini akan saling berkelanjutan anak-anak. Jadi kayak serial begitu ya. Pastikan kalian nontonnya step by step. Jangan ada yang terlewat. Supaya pemahaman kalian atau penguasaan materi kalian tuh utuh. Nggak sepotong-sepotong, nanti jadi bingung gitu ya. Baik, langsung saja kita mulai anak-anak pembuatan magnet. Peranan magnet elementer. Ibu Santi sudah menjelaskan apa itu magnet elementer di video pertama. Jadi di sini Ibu tidak akan mengulangi penjelasan kembali gitu ya. Proses pembuatan magnet pada prinsipnya adalah merapikan arah magnet elementer yang terdapat pada bahan magnetik. Jadi seperti ini anak-anak ya. Ini bahan magnetik sebelum dijadikan magnet. Kemudian yang sebelah kanan ini menunjukkan bahan magnetik setelah dijadikan magnet. Ya, jadi lihat magnet elementernya, kalian bisa amati ada perubahan posisi ya. Jadi rapi dan searah. Bisa dikatakan sudah memiliki sifat magnet atau dia punya kemampuan menarik logam tertentu yang ada di dekatnya. Cara membuat magnet. Ada 3 cara membuat magnet, yaitu yang pertama menggosok. Ini dia anak-anak ya, menggosok. Kalian dapat lihat gitu ya. Nah ini kita menggunakan sebuah magnet batang gitu ya. Dan kalau di sini gambarnya ada sebatang jarum yang terbuat dari besi. Kemudian besinya ini akan kita jadikan magnet. Caranya dengan menggosok. Nah, kita menggunakan magnet batang ini untuk menggosok besinya. Tapi perlu jadi catatan khusus anak-anak. Cara menggosoknya itu harus searah. Jadi lihat ya, tuh caranya begini anak-anak, harus searah. Nggak boleh bolak-balik. Ya. Kemudian yang kedua, induksi. Nah, kalau induksi ini dari pengaruh gitu ya, dipengaruhi gitu anak-anak. Nah ini yang merah ini ceritanya tuh magnet batangnya anak-anak. Sedangkan ini yang kecil-kecil ini tadinya bahan magnetik gitu ya. Induksi itu caranya cuma mendekatkan saja anak-anak. Jadi bahan magnetik atau logam besi gitu ya yang akan dijadikan magnet didekatkan ke magnet batang gitu ya atau magnet tetap. Maka nanti si besinya ini akan terpengaruh, magnet elementernya jadi rapi gitu kan ya, dan dia bisa dikatakan memiliki sifat magnet atau sudah menjadi magnet buatan. Yang ketiga, elektromagnet. Nah, elektromagnet ini anak-anak berasal dari kata elektro dan magnet. Elektro itu ada kaitannya sama listrik ya. Jadi elektromagnet bisa dikatakan sebagai magnet listrik atau magnet yang dihasilkan dari listrik. Caranya begini anak-anak, tuh besi lunaknya ya, jadi besi itu dililit menggunakan kabel ya atau kawat, tembaga gitu bisa ya dibuat kumparan anak-anak ya. Jadi dililit seperti itu, kemudian dihubungkan pada sebuah batu baterai sehingga akan mengalir arus listrik. Nah, ketika ada arus yang mengalir pada kumparan, nanti besi ini memiliki sifat kemagnetan. Dapat dibuktikan ini anak-anak ya, dia bisa menarik paperclip ya, ini yang terbuat dari besi ya. Seperti itu. Kita akan mempelajari satu persatu cara membuat magnet ini. Kita mulai dari yang pertama, menggosok. Caranya besi atau baja digosok dengan salah satu kutub magnet tetap.
arah gosokan harus searah agar magnet elementer yang terdapat pada besi atau baja posisinya menjadi teratur dan mengarah ke satu arah. Nah, ini alasannya kenapa harus searah anak-anak. Karena kalau bolak-balik ya, nanti magnet elementernya udah rapi, dia berubah lagi anak-anak, kan ke bawah lagi ya, terpengaruh lagi. Jadi makanya harus searah, nggak bisa ditawar-tawar ya. Nah, ini dia ya, kalian dapat amati. Ini ada sebatang logam yang mau dijadikan magnet. Caranya dengan menggosok, yaitu menggunakan magnet tetap yang sudah ada gitu ya. Nih digosok seperti ini. Nanti lama-lama nih batang logam AB-nya jadi magnet juga anak-anak ya. Berikutnya, menentukan kutub pada magnet buatan. Jadi kan misalnya nanti si batang logam AB ini jadi magnet, otomatis dia akan memiliki dua kutub yang utara selatan itu anak-anak. Nah, berikutnya Ibu akan mengajarkan bagaimana cara menentukan kutub-kutub pada magnet buatan yang dibuat secara menggosok. Ya, perhatikan gambar kedua ini anak-anak. Untuk menggosok, misalnya, ya, ini kutub utara yang digosokkan. Ini sebenarnya masih ada kutub selatannya anak-anak ya. Sekali lagi kita tidak mungkin memisahkan kutub utara dari kutub selatan. Jadi magnet itu pasti sepaket, ya, ada utara, ada selatan. Ini ceritanya bagian kutub selatannya nggak terlihat ya anak-anak ya. Jadi ini hanya utaranya. Ini ada kutub utara. Pertama, dia menempel pada bagian sisi sebelah kiri anak-anak, kemudian digosok ke sana ke kanan, ya. Jadi arah menggosoknya itu ke kanan anak-anak ini. Ibu coba gambarkan ya di sini. Ini nanti si magnetnya itu akan kita gosok, nah gini, tuh ke kanan, dia gosok ke kanan gitu ya. Maka untuk menggosok, ketika si ini misalnya besi ya, kita tulis di sini besi. Ketika besi ini sudah menjadi magnet, maka magnet buatan ini akan memiliki dua kutub. Cara menentukannya adalah posisi atau bagian yang pertama kali terkena kutub magnetnya itu akan jadi sama anak-anak. Jadi ini kan tadi kutub utaranya pertama kali menempel di sebelah sini ya, sebelah kiri. Maka nanti tempat pertama yang ditempelin sama kutub magnetnya itu akan jadi sama dengan kutub magnet yang nempelnya. Biasanya anak-anaknya kesan pertama itu susah dilupakan gitu ya. Jadi yang pertama kali ditempelin, kalau dia nempelnya pertama kali kutub utara di sini, maka di sini jadi kutub utara. Nah ini contohnya misalnya kutub selatan ya pertama kali ditempelkan di bagian kiri, maka nanti bagian kiri ini akan menjadi kutub selatan. Ini digosoknya ke kanan juga anak-anak, tuh seperti ini. Bisa ya? Jangan lupa kalau cara menggosok, ingat kesan pertama susah untuk dilupakan ya. Pertama kali dia nempel di mana, itu akan jadi sama dengan kutub magnet yang menempelnya. Oke, kita akan lanjut ke cara yang kedua, yaitu induksi. Besi atau baja diletakkan di dekat magnet tetap. Magnet elementer yang terdapat pada besi atau baja akan terpengaruh atau terinduksi oleh magnet tetap yang menyebabkan posisi magnet elementernya itu jadi teratur dan mengarah ke satu arah. Ya, jadi sekali lagi ini dipengaruhi. Jadi si magnet elementer besi atau bajanya itu nanti terpengaruh oleh magnet tetap yang ada di dekatnya. Kita lihat seperti ini anak-anak kurang lebih caranya ya. Ini magnet tetapnya. Nah ini misalnya besinya anak-anak yang mau dijadiin magnet gitu ya. Didekatkan saja. Nanti, nah ini lama-lama dia bisa menarik logam tertentu yang ada di dekatnya. Kalau dia bisa menarik paperclip ini, berarti si besi ini sudah menjadi magnet. Nah, cara menentukan kutub magnet buatannya seperti ini anak-anak. Ini dia ya. Ini yang merah merah biru, ini ceritanya magnet tetapnya anak-anak. Yang atas ini ya posisi. Ini utaranya di kiri, selatannya di kanan. Nah, ini besinya yang dideketin.
Nah, nanti posisi kutub magnet buatannya akan sama dengan posisi kutub utara selatan dari magnet tetapnya. Jadi kalau utaranya di kiri, selatannya di kanan, nanti si besinya juga sama. Ketika sudah jadi magnet, utaranya di kiri, selatannya ada di kanan. Kalau misalnya dibalik posisi utara selatan dari magnet tetapnya, maka nanti posisi magnet buatannya juga akan berubah anak-anak seperti ini. Bisa ya, jadi nyamain gitu anak-anak posisinya. Dilihat aja posisi utara selatan magnet tetapnya di mana, nanti si magnet buatannya dengan cara induksi ini akan menjadi sama, ngikutin gitu ya, meneladani seperti itu. Semoga bisa ya. Lanjut, ketiga, elektromagnet. Besi atau baja dililit kawat yang dihubungkan dengan baterai. Magnet elementer yang terdapat pada besi atau baja akan terpengaruh aliran arus searah DC yang dihasilkan oleh baterai. Hal ini menyebabkan magnet elementer mengatur posisinya menjadi teratur dan mengarah ke satu arah. Ini tadi anak-anak ya, ini elektromagnet atau magnet listrik gitu ya. Magnet yang dihasilkan dari arus listrik. Nah, cara menentukan kutub magnet buatannya, ini nanti kita lihat. Nah, seperti ini anak-anak ya. Seperti ini, kalian dapat amati bersama ya. Kalau kita perhatikan di sini anak-anak, posisi baterai ini sama ya, positif negatifnya. Tetapi coba kita amati, ternyata arah lilitan itu nanti mempengaruhi posisi kutub utara dan selatan dari magnet buatannya. N itu nanti utara ya, S-nya selatan. Ini masih menggunakan bahasa Inggris, North and South gitu ya. Nanti di slide berikutnya, Ibu Santi akan menjelaskan cara menentukan kutub magnet buatan dari elektromagnet menggunakan kaidah tangan kanan. Kita lanjut dulu ya anak-anak ya. 3 faktor yang mempengaruhi kekuatan elektromagnet. Nah ini dia anak-anak, ini elektromagnet. Apa aja sih ya yang mempengaruhi kekuatan elektromagnet? Yang pertama banyak lilitan. Artinya kalau kalian sepertinya bisa loh bikin elektromagnet ini di rumah. Kan bahannya simple ya, pakai logam, nggak harus paku sih, logam besi apa yang di rumah, misalnya sendok gitu ya. Kemudian kabel ya, kabel dan batu baterai. Nah dililit seperti ini anak-anak, kemudian kedua ujung kabelnya ini dihubungkan ke batu baterai. Nah kalau kalian semakin banyak lilitan yang terbentuk gitu, artinya rapat-rapat gitu anak-anak ya, nanti kekuatan elektromagnetnya semakin besar. Nah ini besar kuat arus listrik yang mengalir. Jadi kalau pakai 1 baterai, 2 baterai, 3 baterai, itu pun akan mempengaruhi kekuatan magnet dari elektromagnet ini. Yang terakhir menambahkan inti besi. Tadi ya, jadi sebenarnya tanpa paku, cuma kumparannya aja itu bisa anak-anak. Tapi dengan menambahkan paku, itu bisa memperbesar kekuatan elektromagnet yang kita buat seperti itu. Nah, keuntungan elektromagnet. Buat apa sih kita belajar elektromagnet gitu ya? Yang pertama, magnet yang dihasilkan bersifat sementara sehingga memudahkan dalam penyimpanannya. Contohnya ya, misalnya pengangkut sampah logam. Itu biasanya pakai elektromagnet anak-anak. Sifatnya sementara. Jadi kalau pas mau dipakai ngangkat logam, sampah logam, dialiri arus ya, dia punya sifat magnet. Tapi begitu udah sampai tempat tujuan, arusnya dimatiin, nanti hilang sifat kemagnetannya ya. Jadi sampah logamnya nanti bisa terlepas seperti itu. Kemudian kekuatan kutub-kutub magnet yang dihasilkan dapat diatur, yaitu dengan cara memperbesar kuat arus atau menambah lilitan. Jadi kekuatan magnet buatannya kita juga bisa atur, kita sesuaikan. Nah yang ketiga, kedua kutub magnet dapat ditukar posisinya gitu ya, yaitu dengan cara mengubah arah arus listrik yang mengalir. Selanjutnya, ini dia anak-anak aturan tangan kanan, kaidah tangan kanan
pada elektromagnet. Cara menentukan letak kutub-kutub magnet buatan pada elektromagnet ini ya, menggunakan aturan tangan kanan. Seperti ini nih anak-anak. Tuh. Keempat jari tangan yang dikepalkan menunjukkan arah arus listrik pada kumparan atau lilitannya. Sedangkan ibu jari menunjukkan arah kutub utara magnetnya. Jadi posisi tangan kanan kalian itu mengepal dengan jempol yang ini ya, kayak apa sih, ibu mungkin sebut merek aja ya. Kayak iklan dulu ada RCTI Oke anak-anak ya. Jadi kalian juga kan kalau kasih oke ke orang gitu kan kasih jempol gitu ya. Jadi posisinya keempat jari lainnya mengepal, jempolnya tegak seperti itu ya. Seperti yang digambar inilah anak-anak. Nah, nanti anak-anak ada dua kemungkinan ya. Kalau jempolnya mengarah ke kanan, ini ya ke kanan, nih ke kanan jempolnya, maka ini kutub utaranya ada di kanan anak-anak ya. Nah, arah arus listrik pada kumparannya itu turun ini ya. Nih, jadi nanti kalian tuh lihatnya arah arus listrik yang di kumparannya dulu anak-anak. Ini arah yang di kumparannya naik atau turun. Kalau turun berarti jempolnya kan ada di kanan nih. Berarti kutub utara elektromagnetnya ada di sebelah kanan. Nah, kalau nanti arah arus listrik pada kumparannya itu ke atas atau naik, maka gambarnya yang di sebelah kanan ini ya anak-anak ya. Si jempol mengarah ke kiri. Jadi nanti kutub utara elektromagnetnya ada di sebelah kiri. Nanti ada latihan soalnya, kita coba ya. Nah, ini latihan soal. Yang pertama untuk proses pembuatan magnet dengan cara menggosok. Tentukan sifat kemagnetan dan kutub-kutub magnet buatan berikut. Yuk kita kerjakan bersama ya anak-anak ya. Ini ada bahan dari baja. Ya, kemudian bagian kiri dikasih titik A, yang kanannya dikasih nama titik B gitu ya. Nah ini ada magnet tetap, ini utara berarti yang bagian bawahnya ini otomatis dia menjadi kutub selatan ya anak-anak ya, kan dua kutub utara selatan. Jadi kutub selatan ini yang digunakan untuk menggosok bajanya. Nah kutub selatan pertama kali diletakkan atau ditempelkan pada bagian A anak-anak. Tuh arah gosoknya ke kanan seperti ini. Ya, sesuai ketentuan yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, maka di A ini, posisi A, dia akan menjadi kutub selatan. Ya, jadi sama ini kutub selatan. Ingat kesan pertama, si A-nya tuh selalu teringat dengan selatan gitu ya. Nih, maka B-nya otomatis menjadi utara. Nah, sifat magnet buatannya karena dia terbuat dari baja, maka tadi baja kan magnet keras ya. Ini sifatnya nanti tetap atau permanen magnetnya. Kemudian soal berikutnya, ini besi anak-anak bahannya. Kalau besi, kita tetapkan dulu ya. Sifat kemagnetannya berarti ini sementara, karena terbuat dari besi. Kemudian kutub magnetnya, ini sebelah kiri diberi nama X, yang kanannya Y. Yang digunakan untuk menggosok pertama kali itu U. U-nya pertama kali nempel di bagian X. Maka X-nya akan selalu teringat ya dengan U. Nih X-nya nanti jadi utara. Y-nya otomatis selatan. Gimana anak-anak untuk yang proses pembuatan magnet dengan cara menggosok? Semoga penjelasan dari Ibu membantu kalian ya untuk lebih memahami materi ini. Berikutnya tentang pembuatan magnet induksi. Ya, kita tentukan lagi nih soalnya. Tentukan sifat kemagnetan dan kutub-kutub magnet buatan berikut gitu ya. Nah, ini magnet batangnya, kutub utara, kutub selatan. Ini paku besi, nempel ini ya, dari besi ini anak-anak. Kalau besi berarti nanti kita tentukan dulu sifat magnet buatannya itu sementara ya karena dari besi. Jadi sekali lagi magnet buatan itu bersifat tetap atau sementara ditinjau dari bahannya, besi atau baja gitu ya. Nah, kemudian ini kutub-kutub magnet buatannya A, B, C, D ini jadi kutub apa gitu loh ya. Ingat kalau induksi itu jadi apa ya? Mengikuti, meneladani ya magnet batangnya ini jadi benar-benar sosok teladan gitu diikuti.
Nah, karena utaranya di atas, selatannya di bawah, maka si paku besi ini juga nanti sama anak-anak. Yang A-nya, ini kan bagian atas, B-nya yang bawah ya. Jadi A-nya jadi utara, B-nya jadi selatan. C, D juga sama nih, C dan D-nya. C kan yang atas nanti jadi utara anak-anak. Yang D jadi selatan. Tuh, bisa ya. Semoga sudah semakin mantep nih ya penguasaan materi khususnya untuk yang menggosok dan induksinya. Kita akan lanjut latihan soal elektromagnet. Nah, ini di elektromagnet ada beberapa langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal atau menentukan kutub magnetnya gitu ya. Nah, ini anak-anak. Ada batang teki, ya ini ada 2 soal nih ya. Langkah pertama untuk menentukan kutub magnet buatan secara elektromagnet adalah, ini anak-anak, lihat dulu posisi baterainya. Baterai itu dilambangkan dengan 2 garis yang berbeda panjangnya ya. Yang panjang itu kutub positif kan ya, yang pendek nih kutub negatif. Nah, setelah kalian menentukan kutub positif negatif baterainya, sekarang tentukan dulu arah arusnya. Arus listrik itu berasal dari kutub positif. Jadi ini asalnya dari kutub positif dulu anak-anak. Yang kelebihan ya, nah yang kelebihan ini keluar nih. Jadi kalian gambar dulu anak-anak arah arusnya nih keluar dari sini ya. Nanti menuju ke negatif ya. Jadi startnya yang positif, nanti finishnya yang negatif. Kita mulai perjalanannya ke kanan, kemudian dia lanjut, ini ya ke atas. Nah ini berlanjut ke atas, gitu kan ya. Nah nanti kan ini dia berputar, ada bagian belakang pas turun gitu ya. Nanti pas muncul lagi, ya naik lagi anak-anak. Begitu seterusnya ini ya. Tuh ke bawah, terus nongolnya dia ke atas lagi. Tuh. Nanti bagian belakang itu turun, nah ini turun ya. Dari bagian belakang ini, nah ke kanan. Berikutnya, setelah kita menentukan arah arus, kita fokus ke arah arus yang ada pada kumparan atau lilitannya. Nih, dilihat. Arah arusnya kemana? Arah arusnya naik. Jadi, kita kepalkan. Ya, tadi tangan kanannya dikepal nih jarinya. Yang 4 jari dikepal, jempolnya tegak gitu kan ya. Terus posisikan 4 jari kita itu ke arah atas anak-anak. Tuh, ke arah atas. Berarti jempolnya ada di mengarah kemana nih jempol kita? Ingat jangan kebalik ya, pakai tangan kanan. Kemudian posisi 4 jari itu ke atas. Jadi coba dikondisikan ya dengan posisi tangan kita mengepal gitu ya, memberi jempolnya tegak seperti itu, kemudian 4 jari lainnya mengarah ke atas, maka jempol itu mengarah ke kiri, ya enggak? Jempolnya itu menghadap ke kiri nih, menuju ke kiri, ya. Si jempol ini mengarah ke kiri. Atau di P. Ini maka nanti P-nya jadi kutub utara anak-anak. Nih, kalau P-nya utara, otomatis dong Q-nya ini jadi selatan, ya. Jadi nanti P-nya ini utara, Q-nya ini jadi selatan. Contoh yang kedua, sama langkah pertama, kita lihat dulu posisi baterainya. Oh ternyata ini posisi baterainya kebalik nih anak-anak, ya ditukar. Positifnya yang ini kan, ya yang panjang nih positifnya ada di kiri, yang negatifnya di kanan. Kan kalau tadi ini positifnya di kanan, negatifnya di kiri. Berarti setelah kita tentukan positif negatif baterai, arusnya startnya dari yang positif. Ya, ini berarti arusnya sekarang ke kiri dulu nih, ke kiri. Kemudian ini rutenya ya, dia berbelok ini ke atas, naik. Tapi ini kan dari bagian belakang dulu ya, naiknya di belakang. Pas muncul di bagian depan, dia turun. Terus muter lagi kan anak-anaknya lilitan kan ngegelibet begini ya istilahnya. Nah ini terus dia turun, berputar lagi. Jadi yang pas muncul ini ya, yang menghadap ke kita, itu arusnya pas turun ya anak-anak. Nah, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya, ayo genggam lagi nih tangannya yang sebelah kanan ya. Sekarang arahkan 4 jari lainnya itu ke bawah.
Nah, si jempol ini menghadap kemana anak-anak? Iya, ke kanan ya sekarang jempolnya. Jadi yang di kanan ini Q-nya nanti jadi utara. Sedangkan P-nya nanti jadi selatan. Nih, P-nya selatan, Q-nya utara. Oke, kita akan lanjut. Bisa ya? Contoh berikutnya. Nah, ini dia anak-anak. Kalau tadi contoh yang pertama, batu baterainya posisinya dibalik. Nah, kalau sekarang posisi baterainya tetap. Tetapi ada yang berbeda nih anak-anak. Arah lilitannya. Ya, jadi gambar kiri dan kanan, posisi baterai tetap. Tapi arah lilitannya berubah. Ya. Yuk kita coba lagi. Lebih cepat ya. Langkah pertama, ya tentukan kutub baterainya dulu, positif negatifnya. Ini positif, negatif. Sekalian ya, yang sebelah sini juga ini positif, negatif. Harusnya berarti awalnya ke kiri dulu, habis kiri naik. Tapi dia lilitannya yang sebelah kiri dari belakang dulu nih ya, belakang terus muncul ke depan, ini berarti turun. Naik ke belakang, ini ya, turun. Nah, ini turun, ini berlanjut. Nah, seperti ini. Tadi, kalau arusnya turun, jempol menghadap kemana? Ya, ya jempolnya menghadap ke, menuju atau mengarah ke kanan. Ya, jadi nanti ini utaranya ada di bagian kanan, di Q. Sedangkan selatannya ada di P. Ya, ini selatan, ini utara. Yuk, gambar kedua. Ini ya, arusnya keluar dari kutub positif. Nah, ini lilitannya kan berbeda ya anak-anak. Kalau tadi sebelah kiri ini dia dari belakang dulu ngelilitnya. Kalau yang ini dari bagian depan gitu ya. Jadi ini naik, kemudian bagian belakang itu nanti dia turun, muncul lagi, ya naik lagi anak-anak. Terus berikutnya seperti ini. Bisa ya dibayangkan ya. Terus ini dia ada di bagian belakang, pas bagian turun. Nah, ini yang muncul yang kita lihat turun. Nah, seperti ini. Yuk, sekarang coba arahkan 4 jari yang lainnya ke atas. Maka si jempol kita ya mengarah kemana? Iya, mengarah ke kiri. Jadi nanti utaranya ada di kiri anak-anak. Tuh. P-nya tuh jadi utara, Q-nya jadi selatan. Jadi untuk elektromagnet, posisi utara selatan itu dipengaruhi oleh pertama posisi baterai ya, kalau baterainya dibalik nanti bisa berubah ya. Yang kedua arah melilitnya anak-anak ya, arah lilitannya. Seperti itu juga mempengaruhi nanti kutub utara selatan dari elektromagnet yang dihasilkan. Sedangkan untuk sifat kemagnetan ya tetap atau sementara sama caranya. Dilihat dia terbuat dari bahan apa. Kalau besi sementara, kalau baja tetap. Selanjutnya, kita tadi sudah mempelajari ya 3 cara membuat magnet. Menggosok, induksi, elektromagnet. Nah, ternyata selain membuat magnet, ada juga loh cara menghilangkan kemagnetan. Ingat ya, kemagnetan itu kemampuan menarik logam tertentu yang ada di dekatnya. Jadi bukan menghilangkan magnet, ya ini mah menghilangkan kemagnetan, itu makna yang berbeda. Kalau menghilangkan magnet mah gampang ya anak-anak ya, taruh aja di depan pintu gitu kan, nanti mungkin ketendang atau gimana, hilang deh magnetnya. Kalau ini menghilangkan kemagnetan. Yuk langsung aja deh. Sifat kemagnetan benda dapat berkurang atau dihilangkan dengan mengubah posisi magnet elementernya menjadi acak kembali. Ya, jadi yang tadi udah rapi, kita buat acak lagi, maka sifat kemagnetannya akan hilang. Sama halnya dengan membuat magnet, ada 3 cara. Ternyata cara menghilangkan sifat kemagnetan juga ada 3 cara, yaitu dipukul-pukul, dipanaskan atau dibakar. Nah, yang ketiga dialiri arus bolak-balik atau AC. Nah, ini dia. Jadi kalau kalian punya magnet batang atau punya, nggak harus magnet batang sih ya, magnet apapun bentuknya, magnet magnet kancing, magnet jarum, itu kalau mau tetap awet ya anak-anak ya, hindari untuk memukul, memanaskan ya, atau dialiri dengan arus AC gitu ya.
Baik anak-anak, untuk video kedua ini materinya sampai di sini. Semoga setelah menonton tayangan ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian. Dan kalian bisa mencoba sendiri di rumah ya, karena kan sekarang masih PJJ nih, pembelajaran jarak jauh gitu ya. Bisa yang elektromagnet tuh bisa dicoba ya anak-anak ya. Silakan kalian eksperimen sendiri ya. Baik anak-anak, terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Yang belum subscribe, ditunggu untuk subscribe ya, mendukung Bu Santi. Jadi Bu Santi nanti lebih semangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Baik, Ibu Santi pamit. Terima kasih atas kesetiaannya menonton dari awal sampai akhir. Dadah, Tuhan memberkati.